My name is Chicka Slim Shady. Akan membahas apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan atau perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan dihasilkan. Jenis biaya produksi itu, jenis yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah nominal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan baku dan mengelolanya hingga menjadi barang jadi. Dan yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, merupakan dana yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai upah untuk para pekerja. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, merupakan biaya penunjang seperti ATK, biaya keamanan, dan biaya sewa, biaya listrik, dan lain-lain. Yang keempat, biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah pengeluarannya tidak akan mengalami perubahan walaupun kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Contoh yaitu biaya sewa pabrik dan gaji bulan karyawan. Kelima yaitu biaya variabel, yaitu besarnya biaya yang tergantung dengan output perusahaan. Yang keenam yaitu biaya rata-rata, yaitu biaya yang digunakan per unit yang diperoleh untuk membagi total pengeluaran dan jumlah output produksi. Yang ketujuh yaitu biaya marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk tujuan peningkatan produksi. Yang kedelapan yaitu biaya total, yaitu penghimpun biaya yang variabelnya tetap, biaya yang bersifat menyeluruh dari jumlah total pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Selanjutnya yaitu faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti pekerja, tempat atau tanah, dan modal. Seperti yang kita tahu, pasar tenaga kerja berbeda dengan pasar-pasar lainnya. Karena pada pasar tenaga kerja merupakan permintaan turunan. Layanan tenaga kerja bukanlah produk akhir yang langsung dinikmati oleh konsumen, namun merupakan inti dari produksi barang-barang lainnya. Untuk memahami permintaan tenaga kerja tersebut, kita perlu memfokuskan perhatian kepada perusahaan yang menyewa tenaga kerja dan menggunakannya untuk menciptakan barang produksi yang baru atau yang akan dijual. Bagaimana perusahaan kompetitif dalam memaksimalkan keuntungan? Bisa membuatnya menjadi dua asumsi. Yang pertama, perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan mementingkan keuntungan dengan tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan. Dan yang asumsi kedua yaitu perusahaan yang bersifat kompetitif, dengan perusahaan yang menetapkan harga dan upah sesuai dengan kondisi pasar. Apa sih hubungan nilai produk marginal dan permintaan tenaga kerja? Pada perusahaan kompetitif yang memaksimalkan pekerja, mereka menyewa tenaga kerja sampai di titik di mana setaranya nilai produk marginal dengan harga upah. Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jumlah output untuk memproduksi barang tersebut. Produk marginal tenaga kerja merupakan kenaikan hasil jumlah produksi dari unit tenaga kerja tambahan. Saya akan menjelaskan penyebab kurva permintaan bergeser. Yang pertama adalah harga output, perubahan teknologi, dan tentunya juga faktor penawaran lainnya. Contohnya deh, seperti masker yang harganya dulu 5.000, sekarang 10.000. Nah, dari produksi tersebut kan dari barang itu memiliki peningkatan value. Hal itu, dari peningkatan value tersebut itu juga berdampak atas permintaan tenaga kerja. Kenapa kurva penawaran terhadap tenaga kerja bergeser? Yang pertama adalah perubahan selera, perubahan kesempatan alternatif, itu imigrasi, lowongan buruh yang sangat besar. Maka negara-negara sekitar akan berpindah ke Thailand juga karena penawaran terhadap kerja juga banyak di situ. Nah, hal tersebut menyebabkan kurva penawaran terhadap tenaga kerja juga bergeser. Dapat disimpulkan bahwa
bahwa keseimbangan dari kurva sarana dan modal itu memiliki nilai marginal sama pada saat ini, maupun nilai produk marginal terekspektasi untuk bertahan pada masa yang akan datang. Pertanyaan, jika populasi penduduk di Amerika Serikat tiba-tiba naik karena imigrasi yang besar-besaran, apa yang terjadi pada upah? Jadi jawabannya adalah upah di sana akan menjadi sangat rendah karena sudah mulai mencari tenaga kerja. Lalu, apa yang terjadi pada harga sewa yang diperoleh para pemilik tanah dan modal? Harga tanah akan semakin naik karena tanah sudah sulit untuk dicari karena kepadatan penduduk. Untuk studi kasusnya, kita akan membahas tentang Black Death. Nah, untuk penjelasannya itu di Eropa pada abad ke-14, wabah penyakit pes itu membunuh sepertiga dari penduduk di Eropa pada saat itu hanya waktu dalam setahun saja. Nah, peristiwa tersebut itu disebut dengan Black Death yang berdampak bagi penurunan dari faktor-faktor produksi. Karena kesimpulannya, jika banyak orang yang meninggal, maka jumlah orang yang dapat memproduksi barang juga akan berkurang. Nah, hal tersebut itu juga bisa menggeser dari kurva permintaan dan penawaran dari tenaga kerja. Untuk soal dan aplikasi, Henry Ford pernah berkata, bukan majikan yang membayar upah, tapi majikanlah yang menyalurkannya saja. Produklah yang membayar upah. Jelaskan. Untuk soal dan aplikasi, kelompok kami simpulkan bahwa penyaluran tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan saja. Dalam artian, perusahaan hanya menyediakan wadah untuk para pekerja untuk memproduksi. Misalkan nih, saya membuka sebuah usaha, tetapi produk saya tidak laku di pasaran, maka pekerja saya tidak dapat gaji.